semua, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar hari ini, Neku? Hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, sayang. Ambil sikapnya yang benar, siapkan hatinya, pikirannya. Yuk, kita buat tanda kemenangan kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bapa yang baik, berkati kami dalam pelajaran ini agar kami benar-benar mengandalkan Engkau dan kami dapat selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu yang hebat semua, masih ingatkah video pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Iya, pada video pembelajaran kita yang lalu tentang Esau dan Yakub. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menyebutkan tempat Yesus dilahirkan. Dua, menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Tiga, menjelaskan kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Empat, menceritakan kembali kisah kelahiran Yesus. Anak ibu yang hebat semua, sekarang perhatikan gambar pada buku kalian aku, halaman 81. Halaman 81. Yuk. Iya, apa yang kalian lihat aku? Iya, sekarang buatlah cerita kalian sendiri. Cerita tentang kelahiran Yesus. Lihat gambarnya, lalu buat ceritanya ya, Naku. Nah, itulah tugas kalian masing-masing di rumah. Sekarang, sebelum kita membaca kitab suci, kita bernyanyi dulu ya, Naku. Lagunya gampang. Tentang baca kitab suci tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Iya, anak ibu yang hebat semua. Sekarang kita baca kitab suci, sayang, dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 20. Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Nah, sekarang mari kita lihat cerita tentang kelahiran Yesus berikut ini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku kita halaman 83. Pertanyaan pertama, di manakah Yesus dilahirkan? Iya. 2. Siapa nama ibu Yesus? Iya. 3. Siapa saja yang menyaksikan kelahiran Yesus? Iya. Apakah yang kalian rasakan ketika mendengar kata Natal? Iya. Apa yang kalian lakukan pada hari Natal? Iya. Apa yang ada di rumahmu, Naku, di hari Natal? Iya. Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kelahiran Yesus merupakan sukacita bagi umat Kristiani. Pada umumnya, manusia lahir di klinik atau di rumah sakit. Yesus sendiri lahir di dalam kandang domba, lalu dibaringkan di palungan. Walaupun demikian, Yesus sangat berarti bagi umat Kristiani. Yesus adalah Mesias, artinya juru selamat bagi umatnya. Kelahiran Yesus disaksikan oleh para gembala. Karena ibu yang hebat semua, Yesus lahir ke dunia ini
sebagai penyelamat manusia. Jangan takut. Walaupun masa pandemi, Yesus tetap lahir dalam hati kita bila kita mengundangnya dengan menyediakan tempat bagi Dia melalui perbuatan baik kita sehari-hari. Nah, anak ibu yang hebat semua, sebelum menutup pelajaran pagi ini, tutuplah dengan doa yang kamu buat sendiri. Udah dengar cerita tentang Yesus kan aku? Buat sendiri doanya, sikapnya yang sopan. Begitulah cara kita menyediakan tempat bagi Yesus. Anak ibu yang hebat semua, demikianlah video pembelajaran kita pagi ini. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita.